Selamat siang Bapak dan Ibu yang kami hormati. Izinkan saya, Najwa Laila Kamila untuk memulai presentasi produk kami, yaitu Bionet. Bionet merupakan jaring ikan berbasis biopolimer dan ekstra coco fiber. Presentasi ini diadakan oleh kelompok 7 TL02. Bionet merupakan jaring ikan yang terbuat dari campuran 3 biopolimer yang bisa didapatkan dari tanaman pati. Kami menggabungkannya dengan ekstrak sabut kelapa yang akan menambah kekuatan material dan juga mendorong ekonomi sirkular. Bahan yang kami gunakan ini merupakan bahan yang melimpah, sehingga dapat menekan biaya produksi. Berangkat dari permasalahan mengenai ghost fishing dan juga mikroplastik, kami berharap produk kami dapat menjadi solusi yang juga bernilai ekonomis. Produk kami ini serupa dengan jaring konvensional, namun pelanggan dapat memilih ukuran kerapatan jaring, yaitu terdapat 3 pilihan ukuran mesh dan semakin kecil ukuran akan menghasilkan tangkapan ikan dengan ukuran yang lebih kecil namun volumenya lebih besar. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Muhammad Akila Haidar Ahdan akan menjelaskan tentang customer segment, di mana se- segmen utama kami yaitu nelayan. Sekitar 85% dari 2,4 juta nelayan di Indonesia merupakan nelayan skala kecil. Dari sisi konsumen, nelayan menghadapi masalah utama yaitu jaring yang mudah rusak dan kualitasnya tidak konsisten. Sementara harga jaring yang berkualitas justru sulit dijangkau, sehingga menurunkan produktivitas penangkapan ikan. Dari sisi lingkungan, penggunaan jaring konvensional berkontribusi terhadap ghost fishing dan pencemaran mikroplastik yang akan merusak ekosistem laut. Pemilihan nelayan, terutama nelayan kecil sebagai segmen pelanggan utama, kami lakukan karena jumlahnya yang dominan serta value dari di Bionet sendiri yang lebih tepat guna dalam menjawab permasalahan tersebut. Untuk menjangkau nelayan secara efektif, Bionet menggunakan beberapa channel utama, yaitu marketplace dan e-commerce untuk memudahkan proses pembelian dan pengiriman, menyediakan informasi produk, serta mendukung layanan pelanggan dan penjual. Demonstrasi produk di lapangan untuk membangun awareness, kepercayaan, dan mendorong adopsi teknologi melalui edukasi berkelanjutan. Toko alat perikanan menjadi sarana pembelian langsung, konsultasi produk, dan pengumpulan feedback konsumen. Pelatihan nelayan yang dilakukan bersama pemerintah, akademisi, dan komunitas NGO untuk mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Seluruh aktivitas ini didukung oleh gedung perusahaan sebagai pusat operasional, customer service, dan layanan purna jual. Saya Nabila Fitri sendiri ini akan menjelaskan mengenai custom relationships. Yang pertama merupakan layanan maintenance, seperti inspeksi rutin dan perbaikan jaring selama masa pemakaian, agar nelayan dapat menggunakan jaring dengan aman juga optimal. Selanjutnya adalah pilot trial, yaitu uji coba langsung di lapangan bersama nelayan, agar diperoleh umpan balik terhadap fenomena jaring sebelum diproduksi secara luas dan tercipta hubungan kolaboratif antara produsen dan konsumen. Selanjutnya adalah bantuan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan produk bagi nelayan, dan ada program tukar tambah, yaitu dengan sistem take back yang memungkinkan nelayan mengembalikan jaring lama untuk ditukar dengan jaring yang baru. Kemudian ada edukasi berkelanjutan bagi nelayan untuk dapat menggunakan produksi dari Bionet, yaitu jaring ramah lingkungan, dan dampaknya dari ghost fishing. Selanjutnya adalah key activities dengan produksi jaring ikan, yaitu dengan tahapan syarat dibersihkan lalu dikeringkan, lalu dicampur dengan matriks biopolimer dan dibentuk menjadi filamen komposit, lalu dirajut hingga menjadi jaring. Kemudian ada program tukar tambah dengan tujuan untuk mengurangi limbah jaring laut dan manfaatnya untuk menekan risiko terjadinya abandon, lost, or otherwise discarded fishing gear. Oke, selanjutnya saya Santika Rahma akan melanjutkan presentasi. Key activities yang ketiga adalah quality control, di mana kita akan menguji kualitas dari bahan baku, menguji kekuatan dari produk, serta uji wet and dry performance. Keempat merupakan pengembangan produk atau research yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu riset awal produk, lalu desain produk dan packaging, serta melakukan market research atau riset pasar. Selanjutnya, key activities yang kelima dari Bionet adalah kolaborasi dengan pemerintah dan NGOs, di mana dalam kegiatan ini akan terjadi hubungan mutualisme atau saling menguntungkan antara pihak Bionet dengan pihak terkait. Keenam adalah kegiatan edukasi nelayan, di mana kita tidak hanya mengedukasi tentang Bionet, tetapi juga tentang sustainable fishing. Dan terakhir adalah kegiatan distribusi dan promosi ke nelayan, yang dilakukan secara online ataupun secara offline. Selanjutnya adalah key resources dari Bionet. Dalam bisnis Bionet terdapat 4 key resources yang digunakan. Pertama adalah peralatan produksi yang penting untuk membuat filamen dan menganyam jaring. Kedua adalah bahan baku, yaitu serabut kelapa dan biopolimer. Perkenalkan, saya Nagomi Amalia dan saya akan melanjutkan presentasi. Key resources selanjutnya adalah tenaga ahli seperti ahli biopolimer, teknisi, dan pakar perikanan. Dan terakhir ada sertifikasi yaitu SNI dan ISO dan Ecolabel yang menjamin standar mutu. Next. Selanjutnya ada beberapa key partners yaitu produsen atau supplier polimer biodegradable yang menjamin pasokan biopolimer berkualitas,
Lalu ada lembaga sertifikasi lingkungan yang menyediakan validasi mutu dan keberlanjutan. Lalu ada pemerintah atau regulator yang mendukung perizinan, regulasi, serta integrasi program. Selanjutnya ada unit pengolahan atau daur ulang yang mengelola sisa material. Selanjutnya ada NGO lingkungan dan konservasi yang membantu edukasi, implementasi lapangan, serta penguatan kepercayaan komunitas. Kenalkan kembali, saya Najwa. Izin saya jelaskan kembali bahwa keberhasilan produk kami sangat bergantung pada faktor adopsi dan juga penerimaan sosial. Oleh karena itu, key partner selanjutnya yang kami targetkan adalah toko marine supply untuk menyokong faktor adopsi. Kemudian kami membutuhkan UMKM pengolahan sabut kelapa, salah satunya di Bantul, Jawa Timur, serta pihak logistik seperti Cargo Plus. Key partner terakhir dan juga yang paling penting adalah koperasi nelayan yang akan menyokong penerimaan masyarakat karena kesamaan norma komunitas. Bagian selanjutnya adalah revenue stream. Pendapatan utama kami berasal dari penjualan jaring melalui online marketplace dan lainnya. Selain itu, kami juga mengadakan program tukar tambah yang akan menghasilkan pendapatan dengan dua mekanisme. Yang pertama yaitu nelayan tetap membayar sebagian nilai jual, dan yang kedua, hal ini mendorong pembelian ulang. Lalu kemudian salah satu penyokong biaya produksi yang kami harapkan adalah berasal dari subsidi pemerintah. Nama saya Nicole Giovanna dan saya akan melanjutkan untuk revenue streams. Salah satu hal yang lain sebagai sumber pemasukan kita adalah kerjasama strategis dengan NGO melalui hibah. Dan juga yang lainnya adalah layanan perbaikan jaring yang disediakan sebagai nilai tambah jual purna. Berikut merupakan penetapan harga Bionet dan juga strategi penetapan harganya. Strategi penetapan harga Bionet didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, kami mempertimbangkan nilai tambah produk kami dengan beberapa nilai unggulan, di antaranya yaitu kostumisasi, cost reduction, dan juga eco-friendly. Kami percaya bahwa nilai-nilai ini akan memberikan kepuasan emosional dan juga citra positif dalam masyarakat. Yang kedua, kami mempertimbangkan harga pasaran jaring konvensional. Dan yang ketiga, kami mempertimbangkan aspek psikologis dan juga strategi decoy effect, di mana kami menjadikan opsi ukuran setengah inci sebagai umpan. Berikut merupakan tabel perbandingan harga Bionet dengan jaring konvensional. Harga Bionet terbilang sedikit lebih tinggi, namun dengan juga perbedaan harga yang lebih kecil untuk peningkatan ukuran. Berikut merupakan proyeksi pendapatan tahun pertama Bionet dengan total pendapatan senilai 350 juta rupiah. Sesuai dengan 5 revenue stream yang telah dijelaskan, penjualan jaring merupakan pendapatan utama yang meliputi 60% total pendapatan kami. Dan jaring dengan ukuran setengah inci penjualannya yang paling tinggi dibandingkan ukuran lain. Pada proyeksi pendapatan tahun kedua menghasilkan total pendapatan senilai 465 juta rupiah. Dari sini terlihat bahwa pendapatan dari penjualan jaring masih mendominasi. Namun, kami memproyeksikan bahwa produk kami telah melalui adopsi dan juga penerimaan sosial, sehingga pendapatan dari program tukar tambah dan juga perbaikan jaring Struktur meningkat. biaya bertumpu pada 4 pilar utama, yaitu pengembangan produk melalui riset inovasi jaring biodegradable, biaya produksi untuk ketersediaan barang, promosi dan edukasi mengenai penangkapan ikan berkelanjutan, serta operasional perusahaan yang mencangkup administrasi dan koordinasi mitra. Keempat pilar ini memastikan seluruh proses bisnis berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Secara teknis, pengeluaran terbagi menjadi 2, biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel mencangkup bahan baku polimer, biaya produksi, pengemasan serta distribusi, bahan bakar dan listrik, hingga biaya pemeliharaan produk. Di sisi lain, biaya tetap mencangkup gaji tenaga ahli dan karyawan, pengembangan produk, sewa gedung dan pembelian mesin, promosi dan edukasi, serta biaya operasional administrasi perusahaan. Kombinasi ini dirancang agar bisnis tetap kompetitif dan berkelanjutan secara finansial. Berikut merupakan RAB dari Bionet, di mana pada tahun pertama difokuskan untuk pengembangan dan riset produk. Kegiatan ini akan dilakukan pada 6 bulan pertama pada tahun pertama, lalu dilanjutkan dengan penjualan jaring dengan jumlah penjualan tidak terlalu besar. RAB tahun pertama terdiri dari kegiatan persiapan, kegiatan produksi, kegiatan marketing, serta distribusi dan overhead dengan total pengeluaran sebesar 258,46 juta rupiah. Selanjutnya ada RAB tahun kedua dan melanjutkan penjualan dari tahun pertama dan 4 kegiatan utama yang sama dengan tahun pertama dengan total pengeluaran Rp174.350.000. Berikut merupakan daftar pustaka yang telah kami lakukan.
dan juga berikut lampirannya. Sekian, terima kasih.